Entah dari mana saya bisa memulai kisah berdirinya PO Kencana ini. Karena mendengar namanya saja jantung saya ini berdebar-debar. Ada kisah yang tertinggal di sana yang membuat saya gagal fokus. Sebelum saya menceritakan kisah berdirinya PO Kencana ini, jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini ya. Di samping busnya bak seperti hotel bintang 5, PO Kencana juga mempunyai layanan pramugari yang cantik. Bak seperti artis Elia Khadam kata kakek saya. Tidak hanya cantik dan seksi kayak si Inem, pramugarinya juga ramah dan sopan. Banyak perusahaan otobus sekarang ini menyediakan layanan pramugari yang cantik. Tak terkecuali PO Kencana ini. Melihat dia joget TikTok, pengen rasanya dibawa pulang. Untung ada pengawal, jadi nggak bisa macam-macam. Karena anak kecil yang bersama aku lebih galak daripada bapaknya. Apalagi dibawa pulang, bisa-bisa ngamuk harimau Sumatera. Sebelum saya kencan dengan pramugarinya PO Kencana, saya ceritakan dulu bagaimana kisah berdirinya PO Kencana. Kali ini kita akan mereview sejarah berdirinya PO Kencana. Nama Kencana tersebut diambil dari nama Hotel Kencana yang berdiri pada tahun 1975 di kota Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2013, dari Hotel Kencana mengembangkan usahanya ke jual beli truk. Setelah itu ditambah dengan jasa angkutan travel dan juga jasa pengiriman paket dengan menggunakan shuttle bus. Kencana Travel ini dirintis di kota Semarang, tepatnya di Jalan Atmodirono Raya nomor 5, di bawah naungan PT Kencana Transindo. Konsep yang diusung oleh PO Kencana ini adalah konsep luxury. Untuk warnanya memilih warna pink dan silver. Warna pink dan silver merupakan identitas dari Kencana Travel. Kencana Travel ini menawarkan luxury shuttle, membuat PO Kencana mulai banyak menarik minat masyarakat dan menjadi idola di Semarang. Shuttle bus yang ditawarkan oleh Travel Kencana melayani Semarang Pati, Semarang Jogja, dan Semarang Solo. Di awal merintis hanya menggunakan 4 unit armada dengan menggunakan Isuzu Elf. Kencana Travel ini lebih mengutamakan kenyamanan dan kebersihan dalam perjalanan. Seiring berjalannya waktu, Kencana Travel ini semakin lama semakin berkembang dan terus menambah armada-armada terbarunya seperti Toyota Hiace Premio, Toyota Commuter, dan Mercedes-Benz Sprinter hingga mencapai 53 unit armadanya dan memiliki 9 cabang kantor Kencana yang tersebar di beberapa tempat. Kencana Travel mempunyai 3 kelas. Yang pertama diberi nama Majesty dengan armada Toyota Hiace Commuter standar. Yang kedua VIP Luxury Shuttle menggunakan Toyota Hiace Premio dan Mercedes Sprinter. Yang ketiga VVIP Anfaya menggunakan armada Alphard yang super mewah. Kencana Travel ini juga mempunyai driver perempuan yang bernama Mbak Evi. Dia melakoni hidupnya sebagai sopir travel Kencana setelah suaminya meninggal dunia. Karena faktor ekonomi dan tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Mbak Evi ini terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun pekerjaan sebagai sopir itu sangat identik dengan kaum laki-laki. Tapi dari segi penampilan, Mbak Evi ini juga kelihatan seperti cowok banget. Bahkan terkesan tomboy. Kadang-kadang penumpang lupa bahwa Mbak Evi ini adalah seorang wanita, bukan cowok. Pada tanggal 14 Juli 2022 barulah launching line perdana untuk bus reguler yang diberi nama PO Kencana di bawah naungan PT Kencana Jaya Transindo. Launchingnya diadakan di Hotel Kencana Jepara, Jawa Tengah. Di launching perdana PO Kencana ini, kita bisa melihat driver cantik PO Agramas asal Wonogiri, yaitu Mbak Lina Ozora, yang juga merupakan mantan calon istri saya dalam mimpi. Untuk line perdana PO Kencana ini melayani rute Jepara, Jakarta sekitarnya pulang pergi. Launching perdana PO Kencana ini menggunakan 9 unit armada. 6 unit menggunakan bus biasa atau big bus, dan 3 unit lagi adalah bus double decker. 1 unit menggunakan karoseri Adiputro Jetbus 3 Plus SDD atau Super Double Decker, dan 2 lagi menggunakan karoseri Tentrem Avante D2 Double Decker. Tapi kebetulan 1 unitnya lagi masih dalam tahap finishing di karoseri Tentrem. Ketiga bus double decker ini menggunakan sasis premium yaitu Scania K410IB. Bus PO Kencana ini didirikan oleh Bapak Tony Setiawan. Pada bulan Maret 2023, Rian Mahendra yang merupakan anak dari pengusaha bus PO Haryanto yang merupakan direktur operasional PO Haryanto secara mengejutkan bergabung dengan PO Kencana. Setelah didepak dari PO Haryanto yang merupakan anak dari Pak Haji Haryanto itu sendiri karena masalah pribadi mereka yang tak perlu kita bahas di sini. Tetapi Mas Rian Mahendra tidak bekerja penuh di PO Kencana. Dia hanya membantu mengurus agen di beberapa wilayah. Statusnya hanyalah tenaga ahli dan bukan karyawan tetap. Memang pada saat itu PO Kencana membutuhkan orang yang profesional untuk mengurus masalah agen. Masalah yang ada di PO Kencana adalah pengendalian SDM di lapangan. Kehadiran Mas Rian di PO Kencana membuat gebrakan baru yang selama ini tidak terpikirkan oleh manajemen PO Kencana, yaitu meremajakan bus PO Kencana sebanyak 4 unit yang sedang beroperasi. Karena usia bus yang tergolong sudah tua, yaitu keluaran tahun 2010 dan 2013. Persaingan moda transportasi angkutan darat di Pulau Jawa sangatlah ketat. Banyak pengusaha angkutan bus mengeluarkan unit-unit terbarunya dengan fasilitas yang cukup mewah. Tidak hanya bodi yang baru tapi juga
juga sasis yang baru. Karena itu Masrian Mahendra hanya memperbolehkan unit double deckernya yang beroperasi sebanyak 3 unit, tetapi 1 unitnya lagi masih berada di karoseri tentrem. Jadi hanya 2 unit yang bisa beroperasi. Di awal bergabung di PO Kencana, Masrian fokus membenahi manajemen di wilayah Jepara. Pada bulan April 2023, menyambut arus mudik lebaran, Masrian Mahendra menghentikan sementara beroperasinya bus double decker untuk melakukan servis besar-besaran. Karena dari beberapa kasus, sering terjadinya trouble menjelang keberangkatan, membuat para penumpang telat berangkat beberapa jam. Ada beberapa bus dalam kondisi rawat jalan, dikarenakan keterbatasan armada. Daripada mengecewakan penumpang, Masrian Mahendra mengambil keputusan untuk menghentikan sementara beroperasi unit yang bermasalah. Ternyata bus double decker PO Kencana gagal menghadapi arus mudik lebaran. Tidak satupun bus double decker yang selesai diservis menjelang arus lebaran, termasuk yang masih di karoseri, masih dalam tahap finishing. Padahal banyak para penumpang berharap bisa menikmati double decker PO Kencana. Kehadiran Mas Rian di PO Kencana ternyata tidak berlangsung lama, karena Mas Rian sibuk mengurus izin perusahaannya sendiri. Di bulan Juni Mas Rian sudah tidak ada di PO Kencana. Di PO Kencana masih banyak PR yang harus diselesaikan, terutama di manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah manajemen di perusahaan PO Kencana, pada tanggal 12 Juni 2023, PO Kencana Divisi Akap terpaksa diberhentikan sementara beroperasi guna untuk melakukan reshuffle. Untuk stop operasi dalam upaya melakukan reshuffle dari pengurusan pengelolaan bis, mulai dari operasionalnya sampai ke tingkat di front line. Pada tanggal 25 Juni 2023, PO Kencana kembali beroperasi. Telah menyelesaikan masalah internal perusahaan. Semuanya telah menepis anggapan bahwa PO Kencana telah mengalami kebangkrutan. PO Kencana telah membuka kembali layanan pembelian tiket online. Dengan harga promo bisa mendapatkan potongan tiket 15-20 ribu untuk kelas luxury dan shuttle. PO Kencana memprioritaskan rute Jakarta-Jepara pulang pergi. Demikianlah kisah berdirinya PO Kencana. Nantikanlah kisah-kisah menariknya di channel YouTube Tommy Tetsuya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.